to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We love to worship you. Haleluya. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali di minggu yang keempat di bulan Juni. Luar biasa, Tuhan kita ajaib yang menyertai kita sampai ke hari ini, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang bulan Juni yang luar biasa ini. Saudara, pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan ibadah online kami, GBI Rock Malaysia. Nah, saudara, pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah, saya ingin memberikan beberapa hal buat saudara. Yang pertama, saudara, sebelum kita sama-sama beribadah dengan ibadah online ini, mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan tempat yang terbaik, pastikan setiap kita bisa beribadah dengan bersungguh-sungguh, matikan setiap notifikasi dari sosial media kita, supaya setiap kita hari ini menerima sesuatu dari Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan setiap kita untuk mari kita terus bergairah dengan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam program Daily Devotion. Dan kita akan berpuasa bersama-sama setiap minggu pada hari Kamis dan hari Sabtu. Saya mengajak setiap kita untuk mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa biar kehendak Tuhan, rencananya yang sempurna terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara pada saat ini.
Saudara, saya yakin dan percaya setiap benih yang kita taburkan itu tidak akan pergi dengan sia-sia, sebab Tuhan selalu memberkati setiap benih yang kita taburkan dengan bersungguh hati karena kita mengasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu ini adalah kebaikan Tuhan, bukti anugerah-Mu nyata buat setiap kami. Pagi hari ini kami akan sama-sama beribadah Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami berada, kami masing-masing pada pagi hari ini. Dan Tuhan, biar setiap kami fokus dengan Tuhan pagi hari ini, kami tidak mau terdistract dengan sosial media, dengan apapun juga yang ada di sekeliling kami. Kami mau pastikan hati kami benar-benar connected dengan Tuhan, dan kami menerima sesuatu dari Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, biar setiap pujian dan firman yang kami dengarkan pagi hari ini benar-benar menjadi berkat dan rema buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap persembahan yang diberikan umat-Mu melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan melimpahkan kekuatan, Engkau yang memberikan benih buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, bahkan lebih dari yang kami butuhkan Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel, Engkau Yehovah Jireh, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau Allah yang memberikan kami kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, kami tahu ini adalah kebaikan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang kuat pegang kami sampai hari ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Makasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Hanya karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, sebab Engkau layak. Yesus, Kau layak disembah. Anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya nama-Mu yang layak disembah. Haleluya. Mari kita bawa pujian kita di hadapannya pagi hari ini. Mari kita nyatakan sama-sama, thank you Jesus, we honor you, we worship you. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Oh, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada kambing sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita suatu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana.
Oh, dari jauh dia melambaikan tangan. Shalom Pak Timotius. Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa Mas? Walaupun. Sebab Bapak saya ngajar. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya, bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan, aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliau, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru bagi saya dan saudara. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini sama-sama. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. mari yang percaya kita katakan haleluya. Sama-sama katakan pujian ini saudara. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menari puji kebesaran-Mu,
dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menari puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan lebih lagi saudara. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Biar sama-sama saudara katakan pujian ini. Rahmatnya baru bagiku Nyanyikan dengan iman saudara. hari. Rahmatnya baru bagi saya dan saudara, anugerahnya berlimpah buat saudara. Haleluya. Dia ganti duka dengan Dia menggantikan setiap duka cita dengan sukacita. dan kain kabungku Haleluya. digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi saudara, come on. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Yeay, yang percaya katakan amin. Wow. Yes. Haleluya. Sukacita yang luar biasa bagi saya dan saudara. Saudara, kurang lebih 18 tahun yang lalu saya ada di kota Palu. Dan ketika itu saya benar-benar mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan hamba Tuhan yang pagi hari ini akan berbicara buat setiap kita adalah kakak pembina saya ketika saya ada di kota Palu. Saya masih ingat betul bagaimana kami dilayani pada saat itu ketika kami masih remaja. Kami dilayani dengan begitu baik, dan sampai hari ini Pastor Roni Rumambi masih menjadi pembina spiritual buat saya, menjadi mentor saya dalam berbagai banyak hal dalam pelayanan ini juga tentunya. Dia menjadi mentor saya. Nah saudara, beliau adalah lead pastor dari Home Community Church yang ada di kota Palu. Dan sungguh sebuah privilege buat kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang saya yakin dan percaya akan sangat menguatkan saya dan saudara. Mari sama-sama kita sambut dengan hati yang terbuka firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Roni Rumambi. Yeah! Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar keluarga saya yang ada di GBI Rock, Jemaat Kuala Lumpur? Wow, luar biasa saya bisa melayani saudara dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk gembala saudara, Pastor Edward Daud. Terima kasih buat kesempatan saya bisa sharing firman Tuhan hari ini. Wow, luar biasa, gembala saudara sangat memperhatikan saudara. Waktu yang cukup lama dia ada di Indonesia, dan saya tahu dia begitu merindukan semua jemaat Tuhan yang ada di Kuala Lumpur. Dan saya percaya dengan pelayanan online yang ada, yang saya rutin dilakukan, ada saat teduh, ibadah hari Minggu, dan komunikasi lainnya yang dilakukan oleh gembala saudara itu sangat luar biasa. Itu menunjukkan betapa dia mengasihi saudara, betapa dia peduli, betapa dia mau hadir dalam kehidupan saudara. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan hari ini. Dan sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur buat kemurahan, buat kebaikan, buat kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami berjumpa secara online untuk mendengar firman, untuk belajar firman, dan hamba doa agar kebenaran-Mu mengubah kami, kebenaran-Mu mengurapi kami, sehingga kebenaran-Mu akan mengubah cara berpikir kami dan mengubah masa depan kami baik dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, Tuhan hadir dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, salam dari semua keluarga HCC yang ada di Palu dan yang juga ada di Luwuk. Untuk semua saudara-saudara yang ada di Kuala Lumpur. Dan saya berdoa agar firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Puji Tuhan, saya tahu bahwa sepanjang bulan ini saudara sedang belajar tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Di waktu-waktu ini, di saat-saat yang seperti ini, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan, tuntunan Roh Kuduslah yang dapat kita andalkan, dan kita harus mencari tuntunan daripada Roh Kudus, baik dalam rumah tangga kita, bisnis kita, karir kita, apalagi dalam pelayanan kita. Karena hari ini informasi dunia lewat media massa, medsos saudara, itu seringkali membuat kita takut, kita gentar, kita khawatir. Banyak orang kehilangan pengharapan, menyerah dengan keadaan. Tapi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, itu akan menguatkan kita semua. Nah, hari ini saya mau sharing untuk kita semua. Ada 3 hal penting yang sederhana sekali. Kenapa sih kita perlu mengalami tuntunan Roh Kudus? Kenapa kita harus memberikan hati kita, hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus begitu penting untuk hidup kita? Seberapa besarkah pengaruh daripada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita? Apalagi di masa-masa seperti ini. Nah, ada 3 hal sederhana yang saya ingin sharing kepada semua jemaat yang ada di Kuala Lumpur. Yang pertama, mari lihat sama-sama dengan saya kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8. Alkitab bilang begini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan, dan kalau Ia datang. Siapakah Ia di sini? Dalam perikopnya dikatakan pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Pribadi Roh Kuduslah yang dimaksud. Kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang atas hidup kita, Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka Ia akan menginsafkan kita akan dosa. Yang pertama, kenapa kita perlu Roh Kudus? Kita perlu kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Karena tiap hari kita nggak tahu. Kita mungkin udah gagal. Kita mungkin berdosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan kita. Kadang-kadang kita nggak sadar kita menyimpan kepahitan, kebencian. Tapi dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan menerangi hati kita, akan menyadarkan kita. Wah, saya udah salah. Wah, saya kayaknya keliru tadi. Wah, tadi saya sebenarnya melanggar firman Tuhan. Nah, Roh Kudus akan menolong kita untuk menyadarkan kita, menginsafkan kita. Tadi kamu salah sama suami kamu. Tadi kamu gak hormati suami kamu. Tiba-tiba Roh Kudus bisa menginsafkan, sadarkan kita. Salah tadi. Kita sedang gak setia sama istri kita. Salah tadi. Saya gak hormati orang tua saya. Salah tadi. Saya telah menyimpan kepahitan tadi. Nah, tugasnya siapa? Tugasnya Roh Kudus. Nah, karena tiap hari hidup kita sangat rentan untuk jatuh dalam dosa. Karena kita masih ada dalam bentuk daging hari ini. Alkitab bilang roh memang penurut, tapi daging lemah. Sebab itu kita perlu Roh Kudus tiap hari untuk menyadarkan kita. Menolong kita. Untuk tahu mana yang salah, mana yang keliru. Untuk kita tahu apakah kita sudah menjadi suami yang baik, papa yang baik. Untuk kita bisa tahu apakah kita sudah jadi seorang mama, seorang ibu yang baik, di orang tua yang baik, jadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Standarnya apa? Firman dan pekerjaan Roh Kudus yang bisa menyadarkan kita. Nah, yang paling berbahaya gini. Kalau waktu Roh Kudus sedang menegur kita, lalu kita mengeraskan hati kita. Roh Kudus dengan jelas-jelas menegur kita. Roh Kudus gak bilang gini, hai anakku kamu salah, kamu berdosa. Mungkin gak gitu. Tapi pernahkah saudara merasa bahwa tiba-tiba saudara kayak gini, aduh saya kok gak damai sejahtera ya. Kok saya gak tenang ya.
Saya percaya itu Roh Kudus masih bekerja. Tapi sangat berbahaya kalau sampai tiba-tiba saudara buat hal yang salah, yang berdosa, yang menyakitkan hati Tuhan, yang melanggar firman, dan saudara nggak rasa apa-apa lagi. Hati-hati, jangan-jangan Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi dalam hidup saudara. Kalau sampai-sampai jelas-jelas saudara melanggar firman dan saudara nggak rasa apa-apa lagi, itu sangat berbahaya. Sebab itu, kalau saudara masih merasakan sesuatu yang nggak tenang di hati saudara, seperti ada sesuatu yang nggak beres dalam diri saudara, dan tiba-tiba Roh Kudus berhikmat, tadi kamu salah, tadi dosa. Roh Kudus bekerja, jangan keraskan hati saudara. Ruangan ini saudara, kalau dalam keadaan yang terang, sangat mudah saya untuk cari di mana ada sampah misalnya. Bayangkan kalau ruangan ini gelap, saya nggak tahu saudara di mana ada sampah. Kalau ruangan gelap saya perlu senter, saya cari di mana. Waktu saya gini, rupanya ini ada tisu, di sini ada sampah, saya bisa taruh. Saya cari senter lagi, di sini ada yang kotor. Saya perlu penerang untuk bisa tahu mana yang kotor, mana ada sampah. Bayangkan kalau kita sapu ruangan rumah kita tanpa ada penerangan, kita nggak tahu mana yang kotor, mana yang tidak. Kadang-kadang kalau di rumah itu saya suka tegur orang-orang yang kerja di rumah gitu ya. Kadang-kadang itu kalau dibawa kursi, diangkat, wah itu banyak sampah, kotoran. Nggak dibersihin, kenapa dia nggak bersihin? Karena nggak kelihatan, tertutup, gelap. Hidup saudara perlu diterangi oleh Roh Kudus supaya bisa kelihatan bagian mana yang belum beres, bagian mana yang masih kotor, bagian mana yang gak berkenan. Kita akan tahu kalau kita salah, kita gak benar, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang paling bahaya kalau dia gak ada sama kita. Makanya Daud bilang jangan pernah pergi dari aku. Oh, dia perlu banget dengan Roh Kudus. Jangan kerasan hati saudara. Yudas dan Petrus, pertanyaannya gini, apakah dosa Yudas lebih besar? Enggak, sama aja, enggak ada dosa besar, enggak ada dosa kecil, semua dosa, upahnya sama, maut, enggak ada maut besar, enggak ada maut kecil, sama, upah dosa ialah maut. Pelanggaran Petrus, waktu dia menyangkal Yesus dengan pelanggarannya Yudas, dengan dia menjual Yesus, apakah itu sama? Sama. Tapi kenapa Yudas berakhir dengan kematian, bunuh diri? Kenapa Petrus berakhir dengan seorang yang disalibkan terbalik, mati demi Kristus? Kenapa saudara? Karena waktu mereka berbuat salah dan Roh Kudus bekerja, Petrus sadar, Petrus bertobat, Petrus gak keraskan hatinya. Yudas gak bertobat. Dan apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Karena dia tidak mau berubah dan bertobat. Saudaraku yang saya kasihi yang ada di Kuala Lumpur. Kalau Roh Kudus menegur saudara, Roh Kudus berbicara di hati saudara, pekalah, jangan keraskan hati saudara. Kalau saat ini firman Tuhan lagi diberitakan dan saudara merasakan Roh Kudus sedang berbicara sama saudara, Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara, maka please jangan keraskan hati saudara. Bertobatlah, kembalilah sama Tuhan, buka hatimu dan bilang Roh Kudus, bekerjalah, ampuni, datang sama Tuhan minta ampun langsung. Agar hidupmu dapat dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Seperti Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Yang kedua, mengapa kita perlu Roh Kudus, saudaraku? Yang kedua adalah, mari kita lihat sama-sama kitab Titus. Ya, kitab Titus itu di bagian-bagian akhir daripada perjanjian baru. Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Alkitab bilang gini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Waktu kita bertobat, kita dibaptis, kita lahir baru, apakah langsung tiba-tiba kita berubah simsalabim menjadi orang kudus? Simsalabim langsung jadi orang yang sangat baik. Tiba-tiba semua karakter berubah total. Tidak. Karena perubahan itu terjadi step by step. Ada sebuah proses yang progres. Ya, ada sebuah proses yang mengalami progres. Perubahan dari hari ke hari. Kalau saudara beli handphone, beli iPhone, maka ada waktunya iOS saudara itu akan di-upgrade, gitu kan? Ada pemberitahuan dibutuhkan pembaharuan perangkat lunak gitu ya. Dari iOS sekian ke iOS sekian. Nah itu tuh pembaharuan gak akan terjadi kalau handphone kita ini tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Baik lewat kartu data maupun dengan wifi. Jadi perlu dulu pertama terkoneksi dengan jaringan internet, baru ada pemberitahuan harus dibaharui, butuh pembaharuan. Nah meskipun sudah ada pemberitahuannya, kan perlu keputusan dari kita untuk oke atau enggak nih pembaharuannya diinstal. Perlu juga keputusan dari kita mau atau enggak. Takut saudara, waktu kita terkoneksi dengan Roh Kudus, di dalam saat teduh kita, dalam doa pribadi kita, maka Roh Kudus itu akan mulai memperbaharui kita, mulai mengarahkan kita, ini perlu dirubah, ini perlu dirubah, ini perlu di-upgrade, ayo lebih rendah hati, ayo jangan sombong, ayo punya hati seorang hamba. Nah waktu pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, sekarang keputusannya, saudara mau gak dibaharui? Kita kan pegang handphone, kalau memang oke nih, kita klik oke, dibaharui. Maka dia akan mulai menginstal pembaharuan yang baru. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara bilang, iya Roh Kudus, baharui saya, tolong saya. Maka dia akan mengubah saudara. Kenapa handphone perlu dibaharui? Itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di program yang sebelumnya. Mungkin lebih lalot, lebih lambat. Mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan di pembaharuan itu diperbaiki. Nanti kapan lagi? Ada lagi pembaharuan, gak tahu berapa lama. Terus pembaharuan semakin disempurnakan. Operating sistemnya semakin disempurnakan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saya sebagai pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun terus dibaharui, terus dibaharui. Ada progresnya terus, ada proses yang dilewati, untuk terus dibaharui. Karena selama kita di bumi ini, kita gak sempurna. Kita terus dibaharui, diubahkan, semakin segambar dan serupa dengan gambaran yang kekal, yaitu Kristus. Hidup kita belum sempurna, tapi kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Sedang diubahkan dari hari ke hari. Sedang Tuhan tolong untuk terus diubahkan dengan semakin luar biasa. Segambar dengan Kristus. Sebab itu kenapa kita perlu terkoneksi dengan Roh Kudus? Supaya kita mengalami pembaharuan. Supaya kita semakin diubahkan. Semakin segambar dengan Kristus. Waktu murid-murid Yesus ikut dengan Yesus melayani selama kurang lebih 3 tahun. Apakah mereka langsung berubah? Oh enggak saudara. Karena buktinya tadi saya bilang. Petrus masih bisa menyangkal Yesus. Thomas masih bilang gini, kalau aku enggak lihat tangan yang berlubang paku itu aku enggak percaya. Malah waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari terbirit-birit semua. Mereka tinggalkan Yesus. Bahkan Petrus bilang, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Sumpah aku tidak kenal dia. Sudah bayangkan. Tapi dengan pekerjaan Roh Kudus dan mereka mau diubahkan, mau dibaharui, karakter mereka berubah pelan-pelan. Tapi pasti perubahan demi perubahan terjadi karena Roh Kudus. Hari ini pun
Saudara yang paling tahu kelemahan kekurangan saudara. Sebab itu di momen 1 bulan ini sedang belajar tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari buka hati saudara, enggak hanya diinsafkan, enggak hanya disadarkan, tapi mau terus dibaharui. Dibaharui. Sebagai suami tentunya kita perlu terus dibaharui. Sebagai seorang istri tentunya kita perlu terus dibaharui. Sebagai seorang papa dan mama kita perlu terus dibaharui. Kadang-kadang kita udah gak sadar kalau kita salah. Kita udah gak sadar bahwa kita keliru. Tapi saya percaya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Saya mau kasih kesaksian. Beberapa hari lalu anak-anak saya ikut sebuah retreat online dengan gereja pusat kami yang ada di Bandung, yaitu ECC, yang digembalakan oleh Pastor Nal dan Pastor Victor. 2 hari itu saya memperhatikan anak saya ikut secara online, saudara. Lalu di momen terakhir, waktu itu ternyata kami orang tua harus mendampingi anak-anak kami. Tapi karena saya tidak tahu rundown acaranya, sehingga karena sudah semakin malam dan ada peraturan di satu daerah, lokasi di daerah kami itu ada penutupan, maka saya harus pergi meninggalkan anak saya untuk mengunjungi jemaat kami, gitu ya. Jadi dan waktu di jalan baru anak saya telepon, mereka bilang, "Dedi, harus doa dengan orang tua," gitu kan. Waduh, saya kehilangan momen waktu itu. Rupanya di situ setiap anak itu doa pribadi dengan orang tuanya. Jadi mungkin ada hal-hal yang pernah orang tua ucapkan salah dan keliru sama anak-anak. Nah di situ kita diminta untuk orang tua berdoa buat anak-anak supaya dipulihkan Tuhan. Kami berdoa sama istri, rasa kehilangan itu. Tapi Roh Kudus tuh bekerja dengan sangat kuat dalam hati saya. Saya harus tetap lakukan itu buat anak saya. Jadi malam itu kami pulang, saya nggak lakukan itu sama anak saya. Besoknya gitu, kemarin malam itu baru sebelum kami doa malam, saya panggil 2 orang anak saya. Jadi Given itu umur 7 tahun, kelas 1 SD, kakaknya kelas 5 SD, mau naik kelas 6. Saya ajak mereka duduk berempat kami. Terus saya bilang sama anak saya tahu tuh Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja membuat hati saya lembut, menjamah hati saya dan saya meresponi itu. Saya meresponi itu. Tiba-tiba Roh Kudus menyadarkan saya bahwa ada beberapa perkataan-perkataan yang salah gitu, yang saya tanpa sadar saya ucapkan buat kedua orang anak saya. Tiba-tiba saya bilang sama kedua orang anak saya, "Dedi sama Mami minta maaf," gitu ya. Kemarin malam Dedi sama Mami nggak ada waktu pas kita harus doa sama-sama. Dan Dedi sama Mami meminta maaf kalau mungkin Dedi sama Mami pernah ngomong yang gak baik sama Given, sama Harvest. Nah sudah tahu apa yang terjadi? Anak saya nangis dua-duanya. Terutama anak saya yang paling kecil, yang dia selalu ceria, selalu ketawa. Jadi sumber sukacita di tengah-tengah kami. Dia nangis luar biasa. Saya peluk dia, saya minta ampun sama dia, saya minta maaf sama dia. Dia nangis luar biasa. Sama anak saya yang paling tua juga, saya peluk dia, istri saya peluk, kami berdua minta maaf, minta ampun, dan kami dua berdoa. Cabut setiap perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak benar, yang sempat kami ucapkan, yang tersimpan di memori mereka, di alam bawah sadar mereka. Dan saya kaget luar biasa bahwa Roh Kudus bekerja tanpa ada musik, tanpa ada penyembahan, tapi hadirat Tuhan nyata. Anak saya dipulihkan Tuhan. Yang saya nggak sangka itu anak saya kecil nangis. Dan kami berdua peluk, minta ampun. Dan Tuhan melakukan banyak hal di situ dan itu luar biasa banget. Nah, itu momen yang saya syukuri bahwa itulah Roh Kudus yang menginsafkan. Roh Kudus melakukan pembaharuan. Tuhan tegur saya sebagai seorang papa, sebagai seorang suami juga. Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Sebab itu saudaraku, kedewasaan rohani kita itu enggak ditentukan dari berapa lama kita jadi orang Kristen.
nggak ditentukan dari berapa lama kita melayani Tuhan, tapi ditentukan dari seberapa banyak kita mau dibaharui oleh Roh Kudus. Sebab itu izinkan saudara Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara di waktu-waktu ini untuk menyadarkan kita tentang sifat kita, kelakuan kita, perkataan kita. Bahkan saya sebagai seorang pendeta nggak terlepas dari itu. Saya nggak sempurna. Saya bisa cerita sama saudara hari ini apa yang saya alami bersama dengan keluarga saya. Karena bagi saya itu bukan hal yang memalukan. Karena bagi saya itu pekerjaan Roh Kudus yang harus saya saksikan supaya saudara pun dipulihkan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu tuntunan Roh Kudus? Mari kita kembali buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Alkitab bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, kepada saya dan saudara, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa kita perlu tuntunan Roh Kudus? Supaya Dia nggak hanya menginsafkan dan melakukan pembaharuan buat kita, tapi Dia menjadi penolong untuk kita. Dia menjadi penolong. Untuk Dia menolong saya dan saudara, menolong bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, menolong pemulihan keluargamu, menolong saudara supaya engkau diluputkan, supaya hidupmu tetap berjalan dalam kebenaran. Dia menolong kita semua. Roh Kudus ada untuk hidup kita, disediakan untuk kita, datang sama kita untuk menolong kita. Tadi pagi waktu saya renungkan firman yang saya mau sampaikan kepada saudara, saya dapatnya begini, ada 3 tipe orang Kristen dalam hubungannya dengan Roh Kudus. Yang pertama, ada orang Kristen yang begini, yang dia hanya datang sama Tuhan, lalu dia bawa masalah dia. Tuhan, ini pergumulan saya Tuhan. Dia lapor sama Tuhan, dia curhat sama Tuhan. Tuhan, berat banget masalah saya Tuhan. Aduh ini udah jalan buntu Tuhan. Nggak ada harapan lagi Tuhan. Oh saya udah nggak sanggup Tuhan. Dia hanya ngomong sama Tuhan. Dia hanya lapor sama Tuhan. Hanya itu aja. Ada berapa banyak kita orang Kristen yang gitu datang sama Tuhan. Hanya laporan. Hanya bawa masalah kita. Tuhan nggak bedanya dengan tempat sampah. Di mana kita lampiaskan, buang semua masalah, pergumulan kita. Nggak ada yang salah dengan itu, karena Dia bilang, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi jangan berhenti hanya laporan sama Tuhan, hanya curhat sama Tuhan, hanya lampiaskan semua sama Tuhan, gak cukup. Ada tipe orang Kristen yang kedua gini, dia datang sama Tuhan, bawa semua masalahnya sama Tuhan. Terus dia tambah gini, Tuhan, beri saya hikmat Tuhan. Beri saya tuntunan Tuhan. Oh saya butuh tuntunan Roh Kudus. Tapi habis itu, dia akan membuat keputusan-keputusan tanpa Roh Kudus. Datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, tapi dia nggak jalan sama-sama dengan Tuhan. Dia lakukan berdasarkan hikmatnya sendiri, berdasarkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Memang dia datang sama Tuhan, menyerahkan sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Tapi dia nggak libatkan Tuhan sungguh-sungguh. Nah ini tipe orang Kristen yang ketiga. Dia bawa masalahnya sama Tuhan. Dia minta tuntunan daripada Tuhan. Dan dia bilang gini, Roh Kudus, mari jalan sama-sama dengan saya. Roh Kudus, jangan biarkan saya. Dia bawa sama Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan, dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tadi kan ayatnya bilang gini, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau saudara membawa hidupmu kepada Tuhan, pergumulanmu sama Tuhan, jangan cuma bawa dan berserah dan minta tuntunan. Tapi waktu saudara melangkah dengan iman, maka libatkanlah Dia juga dalam setiap langkah saudara. Firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Immanuel,
itu nggak hanya bilang Tuhan menyertai kita, tapi Immanuel adalah kita pegang tangan Tuhan, Tuhan pegang tangan kita, dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Enggak cukup hanya saudara datang bawa sama Tuhan, laporin sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, habis itu jalan sendiri. Jangan. Kalau engkau udah bawa sama Tuhan, minta hikmat tuntunan Roh Kudus, maka mari berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Dan kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi buat keluargamu, buat bisnismu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu. Hari ini saudaraku, mungkin kau sedang bingung dengan beberapa hal yang kau harus putuskan. Datang sama Tuhan. Bawa semua sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Tapi jangan jalan sendiri. Waktu engkau mulai bertindak, engkau mulai melakukan apa yang Tuhan suruh, maka lakukanlah bersama dengan Tuhan. Immanuel, pegang tangan Tuhan. Dan Tuhan pegang tangan kita. Dan jalan sama-sama dengan Tuhan. Bilang ini, Tuhan jangan biarkan saya sendiri. Roh Kudus tolong saya. Penyertaan-Mu nyata buat saya sepanjang hari ini. Ajak dia sama-sama dengan hidup saudara. Bawa dia masuk di perahu kehidupan saudara. Waktu Petrus berusaha sendirian semalam-malaman, gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa kita bilang. Tapi waktu Yesus naik di perahunya, dan Tuhan bilang gini, tolakkan perahumu ke sana. Makanya bilang, Tuhan kami udah coba tadi malam, gak dapat. Gak ada apa-apa. Tuhan bilang, enggak, tolakkan perahumu ke sana. Dan apa yang terjadi? Alkitab bilang gini, perahunya hampir tenggelam. Karena apa? Penuh. Jalannya koyak. Gak mampu lagi. Kenapa? Karena Tuhan ada di perahunya. Jangan cuma datang dan berserah. Jangan hanya minta tuntunan. Tapi bawa dia dalam perahu keluargamu. Dalam perahu bisnismu, karirmu, pelayananmu. Saya berdoa agar GBI Rock yang ada di Kuala Lumpur, kau benar-benar minta tuntunan Tuhan di waktu-waktu ini. Kemana Roh Kudus membawa saudara, andalkan Dia. Dan saya percaya Tuhan akan pakai saudara semua dengan lebih luar biasa lagi. Doa saya untuk saudara semua yang ada di sana, mari minta Roh Kudus. Enggak hanya menginsafkan, enggak hanya memperbaharui, tapi benar-benar Dia menjadi penolong bagi hidup saudara. Penolong bagi keluargamu, penolong bagi kehidupan pribadimu, penolong bagi engkau. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Biarlah firman Tuhan hari ini menginsafkan kita semua. Dan jangan keraskan hati saudara. Mari kita berdoa. Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada yang sedang mendengarkan kebenaran ini, sedang dengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus, menginsafkan, menyadarkan, mempertobatkan kami. Roh Kudus bekerja, menerangi hati kami, agar kami dibaharui, kami diubahkan sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, seorang mama, seorang istri, sebagai orang tua juga, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Beri kami hati yang lemah lembut untuk dibaharui oleh Roh Kudus. Dan ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami jalan sendiri, kami gak libatkan Tuhan. Padahal kami bawa masalah kami sama Tuhan, kami minta tuntunan Tuhan, tapi kami jalan sendiri. Saudaraku, mari ini saatnya momen yang tepat datang sama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja menyadarkan saudara, menginsafkan saudara, datang bertobat sama Tuhan. Berhentilah untuk merasa mampu dan hebat tanpa Tuhan. Bilang, Tuhan, naiklah di perahuku. Mari berjalan bersama dengan aku. Pegang tanganku. Dan kau mau pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Mau jalan sama Tuhan. Dan kau akan melihat banyak mujizat Tuhan mulai terjadi. Mungkin gak ada orang yang mau tolong saudara.
orang-orang di sekitarmu melepaskan tangannya dari tanganmu. Nggak ada yang mau tolong dan peduli akan hidupmu. Cukup pegang tangan Tuhan. Immanuel, Tuhan pegang tangan saudara. Immanuel, engkau pegang tangan Tuhan. Dan engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau lihat mujizat. Horaba shikarabaralaba. Hodebeharadalaba haralaba. Hodebeharayaradabaharadaba. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus menjamah engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja menjamah engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi GBI Rock Kuala Lumpur, berkati hamba-Mu Pastor Edward Daud. Tuhan yang pilih dia, Tuhan yang bawa dia di gereja ini untuk mengembalakan jemaat. Berdoa biar pengurapan-Mu ada atasnya, wibawa ilahi ada atasnya. Bikin hati seorang gembala, seorang bapak dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, beri dia hikmat dan tuntunan. Buat dia mengandalkan Tuhan, mengembalakan jemaat ini. Urapi dalam nama Yesus. Tuhan tolong pergumulan mereka untuk izin gereja mereka. Untuk di masa-masa mereka akan beribadah. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan urapi, berkati dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, jamah umat. Jamah Tuhan, percaya semua jemaat sehat diberkati. Gereja mereka mengalami progres yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa. Kami percaya after COVID ini Tuhan mereka menuai banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, bersyukur buat ibadah hari ini. Berkati setiap kami, setiap keluarga berbahagia. Bisnis, usaha, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ditolong Tuhan, kami diurapi Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, kami dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Malaysia, berkati Kuala Lumpur, damai sejahtera bagi Kuala Lumpur dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa, kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat hari ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan yang menyertai hidup-Mu dan Kau jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, shalom. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan menari, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan,